Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin, di program seputar nanam tin. Kali ini ada hal menarik yang ingin kami sampaikan, yaitu tentang fenomena food estate dan bagaimana pertanian Islam kita kaitkan dengan program food estate. Sebelumnya mungkin kita coba kupas sedikit tentang food estate. Mungkin teman-teman bisa sambil browsing atau cari di Google apa itu food estate, lumbung pangan yang memang secara skala itu di atas 25 hektar. Dan memang ketika kita baca tujuan dari food estate itu, Masya Allah, itu tujuannya sangat baik. Salah satu yang memang kami garis bawahi adalah swasembada pangan, di mana swasembada itu adalah usaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi kata kunci dari food estate itu adalah swasembada. Itu yang kita coba garis bawahi. Dan kemudian apa hubungannya dengan pertanian Islam? Pertanian Islam itu kami coba untuk mengupas menjadi beberapa poin. Dan poin pertama itu tentu kita tahu bahwa manusia atau petani atau orang yang bergelut di bidang pertanian dan peternakan pastinya tahu tentang surat Hud di ayat 61 bahwa tugas manusia itu adalah memakmurkan bumi. Dan ini poin penting. Jadi ketika kita bertani atau ada program tentang pertanian atau pangan atau swasembada, jangan lupa dengan tugas manusia sebagai pemakmur bumi. Kita tahu di surat Hud 61 itu dikaitkan dengan kaum Samud, di mana kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah karena mereka menyembah berhala dan mereka kufur. Dan memang kita tahu bahwa kaum Samud itu peninggalannya hingga sekarang masuk dalam salah satu keajaiban dunia, yaitu Petra yang ada di Jordan. Mereka pandai membuat pahatan-pahatan batu. Dan memang ada korelasinya jika kami coba berpikir di zaman sekarang, di mana berhala tersebut bukan arti sesungguhnya seperti patung. Dan memang kehebatan suku Samud membangun bangunan seperti itu kita lihat sekarang pun sudah mulai terlihat. Namun ketika kita kufur terhadap Allah, maka dengan mudah Allah menurunkan azabnya. Kita tahu bahwa suku Samud itu dengan petir dan di bawahnya diguncangkan dan akhirnya binasalah. Dan menurut sirah atau sejarah Nabi, kita lihat suku Samud atau pengikut Nabi Soleh itu yang beriman hanya 120 orang. Dan memang mungkin sunatullahnya di zaman itu pengikut Nabi itu hanya sedikit. Dan memang Nabi kita Muhammad SAW adalah pengikut yang paling banyak. Oke, kita balik lagi nih korelasinya. Jadi untuk pertanian Islam itu memang tujuan utama untuk memakmurkan bumi tidak boleh lepas. Itu nomor satu. Dan poin berikutnya itu yang kami baca dari kitab Al-Filaha dan juga beberapa praktisi di pertanian Islam, itu hampir sebagian besar
mereka bertani dengan cara organik. Organik di sini yang kami garis bawahi adalah sangat minim menggunakan bahan-bahan pabrikan, karena memang ketika organik itu kita tahu bahwa secara teknis menggunakan kompos tanpa menggunakan pestisida kimia, dan itu ternyata bertani atau ternak secara organik itu salah satu ciri dari pertanian Islam, dan itu harus kita garis bawahi juga. Kemudian poin berikutnya itu yang kami lihat atau kami pelajari, pertanian Islam itu secara konseptual itu menggunakan konsep sirkular ya, circular living atau berputar. Jadi dari mulai bertani dan beternak itu biasanya satu kesatuan, dimana kotoran hewan itu akan diolah kemudian menjadi pupuk untuk tanaman, dan itu berputar. Begitupun dengan cara menanam, pola menanam itu pun konsepnya berputar, jadi tidak linear ya. Mungkin sekarang sedang ngetren tentang ekonomi sirkular seperti itu, dan memang di pertanian Islam itu konsep sirkular itu sangat penting. Nah, kemudian poin berikutnya kita lihat dalam pertanian Islam itu tidak lepas dari tadabur, baik itu tadabur Al-Quran. Itu kita lihat saja paling mudah di surat Abasa. Surat Abasa itu kita lihat di mana urutannya itu biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan memang jika dikorelasikan dengan food estate yang kita ketahui bahwa awalnya menanam singkong, lahan segitu luas menanam singkong. Bahkan di surat Abasa itu kenapa harus biji-bijian? Karena memang biji-bijian itu atau polong-polongan itu mampu menyuburkan tanah. Maka itu kita lihat di fase pertama singkong itu gagal total, dan kemudian diganti dengan jagung, dan di sana berhasil, walaupun kami kurang paham apakah di polybag atau di tanah, tapi memang sejatinya memang di tadabur Al-Quran itu memang biji-bijian adalah tanaman yang perlu ditanam di awal, dan memang itu poin penting ketika kita bertani secara Islami, tidak boleh jauh dengan Al-Quran. Dan poin berikutnya itu kita tahu kitab dalam pertanian itu ada namanya kitab Al-Filaha, dan poin pertama kitab Al-Filaha itu adalah knowing your soil. Jadi memang mengetahui tanah yang akan ditanam. Ini menarik karena ketika kita lihat food estate ini, ada yang bilang tidak mengundang atau melibatkan pakar, ahli, profesor atau apapun gitu untuk proyek sebesar ini. Kami kurang paham untuk hal tersebut, tapi dalam pertanian Islam itu memang kita menanam menyesuaikan dengan tanah. Jadi tanahnya seperti apa, tanaman cocok seperti apa. Jadi bukan memaksakan tanah dengan apa yang kita mau, tapi kita menyesuaikan tanahnya. Dan jika memang kurang maksimal, kita perlu mengkondisikan tanah tersebut sebelum ditanam. Memang beberapa poin yang tadi disebutkan itu kita lihat korelasi dengan food estate ini jauh. Jadi kami atau saya sebagai penggiat tim dan juga orang yang coba untuk mengamalkan atau menjalankan pertanian Islam ini dalam food estate ini tidak berjalan.
Jadi wajar jika dari zaman Presiden kedua hingga saat ini program tersebut tidak berjalan maksimal. Karena menurut kami sederhana, bukan karena pemimpin ataupun apanya, karena memang program tersebut tidak berlandaskan dengan syariat atau tidak menempatkan syariat ini sebagai poin utama. Jadi memang kesimpulannya antara program food estate dan pertanian Islam ini, ilmu syariat itu harus tetap menjadi poin utama, dan ilmu-ilmu yang lain bisa sebagai pelengkap atau mendukung dari ilmu syariat. Dan Islam itu sudah mengatur dengan detail dari mulai kita bangun hingga tidur lagi, dan dari hal makro ataupun mikro. Jadi itu perlu kita gali lagi. Jangan sampai nasib kita seperti kaum Samud. Naudzubillah min dzalik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.